Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Nah, itu nomor 1 ada di bawah. Maksudnya menggunakan sebiji batu yang agak besar yang dapat digunakan 3 penjuru daripadanya. Batunya kenal kayak ini misalnya, nah segitiga batunya, nah itu boleh segiginya biar pakai segiginya. Jadi sabuncuk, nah 3 asal batunya kenal. Nah artinya pas menyapu di sini karena tangan nanam di sininya, kalau nanam di bawahnya. Nah, tapi kalau karena berarti harus 3 biji, kalau cukup 1 biji. Nah, tapi anak aman 3 biji ya. Nah, dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, 3 biji masih apa? Belum kering, masih apa? Belum hilang najisnya, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjamu dengan 5 biji batu. 3 kada bersih, pakai 5 biji atau 7 biji sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Jadi apa? 3 pada awal 5 pada awal 7 batunya nih. Nah, dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. 7 pada awal 9 pada awal 11. Kalau dia sawat mangsa makeup misalnya gitu. Jadi apa? Bilangannya ganjil. Nah, dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Ulangi, menyucikan tempat keluar najis hukumnya wajib. Jadi siapkan kada bebasuh ketika buang hajat berdosa. Bukan hanya berbau, dia langsung naik, tapi berdosa. Ialah berdosa. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Tangan kanan itu mengambil banyu, adapun membersihkannya dengan tangan kiri. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ini membacanya pas keluar WC, jangan di dalam WC-nya. Sudah tutup, sudah keluar WC, hanya baca doa ini, jangan di dalam WC-nya. Apalagi yang baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, jadi yang di sebelah tempat tuh. Nah, jangan. Sudah keluar hanya membaca. Wa hassin farji minal fawahishi. Artinya ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Nah, kenapa yuk berdoa sucikan hati daripada sifat munafik? Karena salah satu bahayanya orang yang berlama-lama di WC adalah yurithun nifaq, mewarisi munafik. Jadi jangan berlepas di WC itu. Yalah, mau kawahan apa 5 menit aja, mau kawah sama menit aja, jangan apa berlambat. Maka di WC itu timbul jalan otak nih. Yalah, pas masuk WC itu, nah model pikiran ini kemana-mana apa? Timbul 10 menit kalah di WC itu. Nah, dia apa? Dipikirnya supaya kita tuh berlama-lama di WC, padahal jangan. Nah, pertama mewarisi munafik, kedua mewarisi waswis. Ya, sembahyang berwaswis, berwudu berwaswis, itu diantaranya penyebabnya ketujuh berlama-lama di WC. Nah,
Jadi jangan apa terlalu lawas. Nah, apalagi di luar banyak mantri, cepet-cepet gitu. Nah, dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu kepada tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja. Nah, tapi sudah selesai, jangan belum selesai. Ampun maaf, imbah kami, imbah BAB, lalu besok belum lagi ini dipastikan bersih, sudah pakai sabun, bolehlah membasuh pakai sabun. Biar wudu pakai banyu sabun salah. Biar wudu pakai banyu sabun salah. Kada sah. Seperti itu pula istinja pakai banyu sabun kada sah. Jadi pakai sabun itu sudah selesai. Ini sudah kasar, sudah yakin bersih, hanya terakhir pakai sabun. Kada boleh pakai sabun dulu sama biar mohon maaf beginian tetap pas baju bakas tanah kami langsung ganti sabun, itu sebenarnya kan boleh. Kenapa? Karena air yang bisa menghilangkan najis itu air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak tercampur. Jadi biar di mesin cuci harusnya buat di bajunya beletaan hanya buka baju kan mengalirkan air seperti itu, bukan baju buka buat di bajunya itu mutan najis jadinya ketika biar mencuci baju di mesin cuci. Jadi atau di ember misalnya buat dulu beletaan bajunya hanya buat di baju. Nah, baju biasa sudah dibuat di baju lalu dibersihkan sampai hilang najisnya, buang bajunya hanya pakai sabun, bukan langsung pakai sabun. Kalau biar langsung pakai sabun itu namanya menghilangkan noda, bukan menghilangkan najis. Paham ya kalau menghilangkan noda kayak di iklan di TV bujur, langsung ganti pakai sabun. Itu menghilangkan noda, tapi menghilangkan najis itu harus pakai air mutlak, air yang tidak tercampur dengan apa-apa. Sama seperti air yang dipakai untuk berwudu. Nah, jadi wajib air mutlak. Jadi mau di mesin cuci itu harusnya masukkan baju beletaan, hanya buka bajunya. Sudah hibak, putar dulu. Nah, putar. Sudah terputar, hanya dikuras, buang bajunya, hanya diisi basah, hanya pakai sabun. Jadi sudah bersih status pakaian itu baru pakai sabun untuk menghilangkan nodanya, tapi najisnya sudah hilang. Nah, itu hati-hati waktu mencuci pakaian. Nah isyarat isyarat. Kemudian engkau basuh akan tanganmu itu. Jadi tuntung istinja hanya pakai sabun. Jadi di WC itu misalnya panitia masjid menyediakan sabun, itu sudah tuntung hanya pakai sabun. Jangan hanya berbasuh sudah pakai sabun. Nah, supaya ada bau misalnya, itu belum bersih lagi daripada najis. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masalah khilaful manapun dan maaf, apalagi masalah fikih itu kadang agak sensitif lebih dari masalah menghilangkan najis. Nah, kalau guru bakhit itu beberapa kali saya menyampaikan hati-hati di sini ketika menafas baju. Ini tadi diantaranya jangan banyu saimber buat di baju, itu malamnya mutan najis. Yang benar itu bajunya dahulu, hanya banyunya baru mengalirkan air namanya. Nah, paling nyaman tuh orang di pinggir sungai. Nah, itu ada betah lagi karena bajunya lebih dari 2 ulah. Nah, curug lagi. Nah, yang kali itu kita yang airnya itu kurang dari 2 kadang bisa jadi mutan najis. Wallahu a'lam bishawab.
shawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.